Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan atau memaparkan standar baik dan buruk menurut para ulama bidang akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak secara bahasa menurut Louis Maklub, Abu Dinata, dan Sofyan Sauri menjelaskan bahwa akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq yang bermakna al-sajiyah atau perangai, at-tabi'ah atau kelakuan, al-adat atau kebiasaan, al-muru'ah atau peradaban yang baik, dan al-din atau agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak bermakna budi pekerti. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa akhlak secara bahasa adalah perangai, kelakuan, tabiat, watak dasar, kebiasaan, kelaziman, peradaban yang baik, agama, dan budi pekerti yang baik. Akhlak secara istilah Abu Dinata mencatat berbagai pengertian tentang akhlak secara istilah menurut para ulama, yaitu 1. Menurut Ibnu Miskawi, sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 2. Menurut Imam Al-Ghazali, sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Pengertian tersebut dicatat pula oleh Imam Al-Zurzani dalam kitabnya At-Ta'rifat. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan Sabrina. Pengertian baik dan buruk, Abu Dinata menggambarkan bahwa yang disebut baik atau kebaikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan yang luhur, bermartabat, menyenangkan, dan menyukai manusia. Sedangkan buruk adalah sesuatu yang tidak baik, yang tidak seperti yang seharusnya, tidak sempurna dalam kualitas, di bawah standar, kurang dalam nilai, tidak mencukupi, keji, jahat, tidak bermoral, tidak menyenangkan, tidak dapat disetujui, tidak dapat diterima, sesuatu yang tercela, lawan dari baik, dan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Dengan demikian, yang dikatakan buruk itu adalah sesuatu yang dinilai sebaliknya dari yang baik, dan tidak disukai kehadirannya oleh manusia. Dalam konteks bahasa Arab, kata baik setidaknya diistilahkan dengan 6 istilah, yaitu 1. Al-Hasan, 2. Al-Thayyibah, 3. Khairan, 4. Karimah, 5. Mahmudah, 6. Al-Bir. Akhlak yang baik menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi didasarkan kepada 4 pondasi sebagai berikut. 1. Al-sabru atau sabar, yaitu menguasai diri, menahan amarah, tidak mengganggu orang lain, lemah lembut, dan tidak gegabah, serta tidak tergesa-gesa. 2. Al-iffah atau kehormatan diri, yang dapat menjauhi hal-hal yang hina dan buruk, baik berupa perkataan maupun perbuatan, memiliki rasa malu, mencegah diri dari kekejian, bakhil, dusta, ghibah, dan mengadu domba. 3. Al-saja'ah atau keberanian, yang mampu mendorong pada kelapangan jiwa, sifat-sifat mulia, rela berkorban, dan memberikan sesuatu yang dicintai. 4. Al-ad atau adil, yang mampu mendorong manusia pada jalan tengah, yaitu tidak meremehkan dan tidak berlebih-lebihan. Sedangkan 4 sumber yang menjadi dasar akhlak tercela adalah sebagai berikut. 1. Al-jahl atau kebodohan, yaitu menampakkan kebaikan dalam bentuk kekurangan, menampakkan kekurangan dalam bentuk kesempurnaan, dan menampakkan kesempurnaan dalam bentuk kekurangan. 2. Al-dhab atau kedzaliman, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, tidak senang kepada hal-hal yang diridhoi dan meridhoi sesuatu yang seharusnya tidak membenarkan. Ketiga, al-sahwah atau syahwat, yang mendorong seseorang memiliki sesuatu kikir, bakhil, tidak menjaga kehormatan, rakus, dan hina. 4. Al-ghadab atau marah, yang mendorong seseorang bersikap takabur, dengki, dan iri, menciptakan permusuhan, dan menganggap orang lain bodoh. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fasha Nur Asyah. Akhlak menurut
Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak dalam kitabnya Ihya Ulumuddin adalah suatu perangai, watak, tabiat yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya. Apabila tabiat tersebut menimbulkan perbuatan yang bagus menurut akal dan syara, maka tersebut dinamakan akhlak baik. Dan apabila tersebut menimbulkan perbuatan yang jelek, maka disebut akhlak yang jelek. Selanjutnya, menurut Al-Ghazali, dalam diri seseorang yang berakhlak baik, 4 kekuatan, nafsu, amarah, pengetahuan, dan keadilan, yang ada tetap baik, moderat, dan saling mengharmoniskan. Kekuatan nafsu yang sehat tunduk kepada akal dan syariah, dan dengan cara seperti itu, sifat menahan diri dapat tercapai. Kesimpulannya, menurut Ibnu Qayyim, akhlak dalam Islam dibangun atas fondasi kebaikan dan keburukan. Sedangkan kebaikan dan keburukan itu berada pada fitrah yang selamat dan akal yang lurus. Maka segala sesuatu yang dianggap baik oleh fitrah dan akal yang lurus, ia termasuk bagian dari akhlak yang baik dan mulia. Dan setiap sesuatu yang dianggap jelek, maka ia termasuk akhlak yang buruk. Akhlak dibedakan atas 2 golongan. Penggolongan akhlak dimaksudkan di sini adalah bahwa secara garis besar akhlak itu ada yang sifatnya terpuji, mahmudah, yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, dan ada yang sifatnya tercela, yang harus dijauhi dalam kehidupan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwafiqi illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.